Tentunya menjadi suatu kebanggaan bagi kami bisa kedatangan bapak-bapak dari DPP Partai Demokrat maupun juga Pengurus DPD. Kalau Kang Erwin tadi masih malu-malu mengatakannya, kalau saya sangat berbahagia dan bangga bahwa hari ini kita kedatangan salah satu calon kandidat presiden 2024. Dalam kapasitas sebagai ketua umum, saya ingin menunjukkan bahwa leadership itu harus dibangun dan dirawat dengan baik. Tidak boleh ada jarak yang terlalu jauh antara pemimpin di tingkat pusat, antara ketua umum dengan jajaran DPD, DPC, dan kader yang ada di akar rumput. Saya berharap ke depan ini kami bisa terus berbuat dengan segala keterbatasan di masa pandemi COVID-19 ini. Kami merasa bahwa hari ini 3 isu utama yang perlu kita sikapi dan hadapi bersama sebagai bangsa. Yang pertama, krisis kesehatan. Walaupun katanya semakin membaik, tetapi faktanya masih saja mengintai kita semua. Vaksinasi belum bisa menyentuh seluruh elemen masyarakat, supply yang terbatas, kecepatan vaksinasi yang juga belum optimal. Yang kedua adalah tekanan ekonomi. Resesi terjadi dan kita tahu banyak sekali masyarakat kita yang kesulitan untuk mendapatkan penghasilan yang layak dan stabil. Banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, banyak yang kehilangan penghasilan dan daya beli. Sedangkan kita tahu juga selain masalah pengangguran dan ketimpangan, masalah pendidikan juga masih menyisakan banyak sekali pertanyaan. Apakah kemudian generasi penerus kita, anak cucu kita juga akan mengalami penurunan kualitas yang signifikan akibat metode pembelajaran jarak jauh yang banyak menyisakan masalah, tidak efektif, dan tentu yang paling menonjol adalah ketika tidak semua anak-anak kita, anak-anak didik yang memiliki akses yang baik terhadap jaringan internet. Nah, yang ketiga, selain tadi masalah pandemi, kesehatan masyarakat, yang kedua adalah permasalahan ekonomi, yang ketiga adalah demokrasi. Nah, ini penting ketika banyak yang mungkin merasa demokrasi itu tidak ada gunanya. Kebebasan itu ya sudahlah, sewajarnya terjadi dan lupa bahwa itu semua harus diperjuangkan dan dirawat. Artinya kita tidak bisa menganggap demokrasi, kebebasan bersuara tadi akan datang dengan sendirinya. We should not take freedom for granted. Tidak boleh kita anggap itu akan terjadi, kapanpun akan ada. Kalau saya mengibaratkan seperti oksigen, ketika ada di sekitar kita, kita nggak pernah berterima kasih terhadap oksigen. Tapi begitu menipis, agak engap kita, barulah kita minta tolong agar mendapatkan pasokan oksigen yang cukup. Demokrasi juga begitu, kebebasan sipil juga begitu, hak asasi juga begitu. Kalau ada, tersedia, kita nggak pernah mengucapkan terima kasih dan mengapresiasinya. Tetapi begitu diganggu, begitu berkurang, begitu kebebasan juga dipertanyakan, barulah kita, ini nggak benar, ini nggak benar dan nggak benar. Saya berharap kita, dan saya sangat memiliki optimisme jika teman-teman media mainstream seperti Pikiran Rakyat ini masih kokoh dan terus kokoh sebagai pilar utama, salah satu pilar utama dalam demokrasi, maka kami, partai politik juga punya keyakinan dan punya kepercayaan diri karena kami merasa punya partner. Tapi kalau semuanya dibungkam, semua menjadi tidak lagi kokoh sebagai pilar demokrasi tadi, termasuk partai-partai politik, rasa-rasanya kehidupan demokrasi kita ya buruk dan bahaya, nanti bisa mundur ke belakang. Padahal kita sudah mengoreksi bangsa ini dengan reformasi 1998. Jadi jangan sampai setback dan mundur terlalu jauh ke belakang. 3 masalah utama tadi yang saya dan teman-teman Partai Demokrat akan terus suarakan dan perjuangkan. Akhirnya saya berharap kunjungan kami ke sini
untuk saling mengenal satu sama lain, dan mudah-mudahan pikiran rakyat bisa terus menginspirasi kita semua, mengedukasi warga, dan Jawa Barat sebagai provinsi yang sangat penting tadi bisa terus disuarakan kepentingannya melalui pikiran rakyat. Partai Demokrat, tanda bahwa kami pernah ke sini, dan mudah-mudahan silaturahmi ini bukan yang terakhir dan bisa terus kita lakukan, Pak. Kami tunggu, Pak, diskusinya di sini, Pak. Silakan. Nah, ini karena Pak Januar juga masih semangatnya muda. Ini yang menjadi tagline AHY kemana-mana, muda adalah kekuatan, karena anak muda suka dilecehkan. Dibilang kurang usia, kurang pengalaman, nggak siap, dan lain-lain. Kita tunjukkan bahwa muda adalah kekuatan. Mudah-mudahan ini semangat dari kita semua.